Shalom, salam kasih Kristus untuk kita semua. Bagi yang menaruh pengharapan kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan yang setia menjadi pengikut Yesus, serta hambanya dan para penginjil, kiranya diberikan kekuatan, diberikan sehat kuat, dan berikan terus hikmat untuk melawan penyesat-penyesat yang marak terjadi saat-saat akhir ini. Video kali ini saya akan membahas video tentang yang mengaku-mengaku paling ditakuti penginjil-penginjil atau debater dari pihak pengikut Kristus. Dia mengaku seperti itu, tetapi itu hanyalah cara beliau atau cara saudara antikristus ini untuk menaikkan pamor. Tapi sebenarnya kalau kita tidak mengikuti alur dari dia, walaupun dia bilang dia pandai sekali, dia mengetahui rahasia-rahasia Alkitab, dia pernah sekolah Alkitab, pernah tahu tentang Alkitab, jangan dipusingkan karena kita fokus keselamatan hanya daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke bumi untuk menebus dosa manusia. Tuhan Yesus berasal dari Tuhan dan Tuhan Yesus satu dengan Tuhan, dan Dia adalah Tuhan dan Dia adalah Raja segala raja. Di videonya kali ini terlihat sangat keren dan sangat menakutkan, bahwa dia ditakuti para debater, pengikut Kristus, penginjil-penginjil. Saya lihat orang ini, antikristus ini, memang banyak kali saya lihat dia sering beradu argumen mungkin tentang Injil. Dia coba menyesatkan Injil. Tapi saya hanya berpatokan di kitab saya, yaitu kitab Injil Kristus, bahwa orang seperti ini adalah antikristus. Apa itu antikristus? Tujuan mereka menyesatkan kebenaran firman Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus. Firman yang kita percaya sebagai pengikut Kristus. Di dalam 1 Yohanes, saya tulis di 1 Yohanes, surat 1 Yohanes 4 ayat 3 mengatakan, para antikristus akan datang menyesat umat-umat pengikut Kristus, tapi kita bisa mengetahui ciri-ciri mereka. Mereka tidak mengaku kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan berasal dari Tuhan, satu dengan Tuhan, dan Dia adalah Tuhan. Kita tahu bahwa mereka antikristus. Dalam 2 Yohanes juga menjelaskan di situ siapa antikristus itu. Jadi ini ringanlah buat saya, karena kita tahu tugas pokoknya adalah menyesatkan firman Tuhan. Walaupun dia mengatakan dia pintar, dia bisa memutarbalikan kebenaran, tetapi kalau kita berpatokan bahwa Yesus Kristus adalah jalan kebenaran, jalan lurus, itu jalan yang akan membawa kita kepada keselamatan yang kekal, itu hanyalah omong kosong dan tidak perlu kita mengikuti arus penyesatannya. Dan poin yang kedua yang saya lihat di apa yang saya pelajari tentang video itu di TikTok, katanya dia kuasai 5 bahasa. Memangnya kalau kuasai 1000 bahasa, apakah bisa menentukan kalau dia sebagai patokan? Bukankah kita harus sebagai pengikut Kristus, kita harus berpatokan di pengajaran kita sendiri, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Tuhan Yesus sebagai penebus. Saya catat sini Galatia 1:6-9 mengatakan bahwa mereka Injil lain. Apa yang mereka jelaskan? Mereka adalah Injil penipu ataupun Injil penyesatan. Jadi gampang saja mereka mempunyai roh antikristus. Walaupun malaikat yang mengabarkan Injil bukan si yang oknum ini, tapi Injilnya bukan yang dari firman Tuhan,
bukan dari Alkitab, dan dia coba menyesatkan dengan bahasa-bahasa, itu kita tahu karena kita mempunyai tuntunan dari Roh Kudus dengan hikmat. Hanya itu saja. Jadi para mungkin debater Kristen, penginjil, apologet, jangan pernah takut, karena kita tahu apa yang mereka inginkan. Mereka ingin menyesatkan kebenaran firman Tuhan supaya pada akhir zaman nanti banyak orang pilihan yang akan disesatkan. Salam kebenaran, salam Kristus.